setelah selesai nanti saya tidak akan ikut lagi, dan jika tidak termasuk riba insya Allah akan ikut lagi. Di antara 30 orang itu ada beberapa warga NTA yang ikut arisan tersebut, Ustaz. Itu modelnya gimana? Jadi yang pertama dapat 350.000, ya, iurannya 350.000. Berarti masih ada yang belum dapat gitu. Nah nanti kopioan berikutnya iurannya dinaikkan menjadi 351.000. Lah yang dapat pertama tadi tentu dapatnya lebih sedikit, wong iurannya masih 350.000. Lah yang dapat berikutnya berarti dapatnya lebih banyak karena naik menjadi 351.000. Nah kalau modelnya seperti itu, yang 1.000 ini tambahan, karena ada yang dirugikan tadi. Yang pertama dapat, kedua dapat, itu masih 350.000 setornya. Sehingga yang dapat awal itu akan setor lebih banyak. Kan di awal setorannya 350. Kemudian dia dapat putaran kedua naik jadi 351. Berarti yang dapat di awal dia akan setor lebih banyak, maka itu riba. Nggak usah ikut kalau model yang begitu. Yang pertama misal dapatnya 1 juta karena setorannya masih 350. Putaran kedua berarti dia harus setor lebih dari 1 juta karena naik setorannya, meski naiknya hanya 1.000. Riba itu bukan masalah 1.000, 10.000. Mau kecil, mau sedang, mau banyak, riba ya tetap riba. Sementara ada yang memahami, oh riba itu yang adha'afan mudha'afah, berlipat ganda. Mau berlipat ganda, berlipat sedang, atau berlipat sedikit, namanya riba, tetap riba. Dan semua jenis riba di masa jahiliyah, mau kecil, mau sedang, mau besar, semuanya maudu'ah, kulluha maudu'ah, sudah dihapus oleh Islam. Gak ada istilahnya halah iki mung 1.000 iki riba tapi ora apa-apa mung sithik kok. Gak ada ya, mau sedikit atau sedang atau banyak, sekali riba tetap riba. Maka jangan ikut arisan yang seperti itu. Ya, ada lagi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita ke pertanyaan langsung. Bagi Bapak dan Ibu yang menghendaki untuk bertanya, mohon menyebutkan nomor mic terlebih dahulu. Silakan Bapak dan Ibu. 13 10 7 13 10. Satu lagi barangkali ada. Baik, cukup 7 13 dan 10. Baik, kita awali dari nomor 7. Mic nomor 7 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwarti dari Semarang, Ustaz. Oh iya, Bu Suwarti, mangga. Yang ingin saya tanyakan, pemberian atau hibah yang dimaksud tidak lebih dari sepertiga itu bagaimana, Ustaz? Demikian. Terima kasih atas jawabannya. Ibu Sukoharjo mau menyambung, Ustaz? Iya.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al Ustadz. Mohon maaf kepada Bapak Ibu atas waktu yang saya minta. Singkat hanya sedikit Pak Ustadz. Diperkenalkan Ibu, maaf. Ya, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Milah dari cabang Pendosari 3 Sukoharjo. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan, mohon untuk Al Ustadz. Ini ada seorang yang menjadi anggota koperasi, namun sudah kurang lebih 1 tahun sudah keluar dan sudah disetujui dengan hitam di atas putih, sudah ditandatangani, sudah dinyatakan diizinkan untuk keluar. Namun demikian Al Ustadz, hak dari peserta anggota koperasi itu sampai sekarang belum dikembalikan, begitu, dengan alasan katanya belum ada uangnya, begitu Al Ustadz. Ya, pertanyaannya, bagaimana hukum dan sanksi bagi peserta yang keluar yang sampai saat ini masih menunggu haknya yang belum disampaikan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada orang yang meminjam uang, manakala yang dipinjami itu belum meminta, atau dalam bahasa Jawanya itu dereng nagih, kados pundi hukumipun nanti di akhirat maliginipun dan di dunia ini Ustadz. Demikian apa yang kami haturkan, mohon penjelasan, mohon tausiahnya. Segala kekurangan, kesalahan, kekilapan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tidak lebih dari 1/3. Maksudnya apa? Ya ampun, punjul. Jangan punjul dari 1/3. Jadi wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau nanti lebih dari itu, maka bagaimana dengan ahli waris yang ditinggalkan? Nggak dapat jatah, nggak dapat bagian, habis akhirnya. Misal ibu punya harta, terus kemudian ibu membuat wasiat, nanti kalau saya meninggal yang 50 juta berikan pada fulan. Padahal ibu punya harta 100 juta, yang 50 juta beri pada fulan, padahal jenengan ada ahli waris. Nah, kalau itu dilakukan kemudian ahli waris menjadi terlantar karena hartanya semuanya diwasiatkan, maka tidak boleh berwasiat lebih dari 1/3. Tujuannya apa? Biar ahli warisnya itu tetap terjaga, tidak terlantar. Punya 100 juta, ini nanti kalau saya sudah meninggal 100 juta saya berikan pada fulan semuanya. Nah, itu tidak boleh. Bagaimana dengan ahli waris dengan misal anak-anak atau suami atau orang tua yang masih hidup? Maka sekarang misal ibu membuat wasiat tidak boleh dari 1/3, karena khawatir nanti ahli waris akan terlantar, sehingga nanti ahli warisnya menjadi peminta-minta, sehingga menjadi terlantar, rekoso ini itu, padahal punya harta harusnya yang ditinggalkan oleh ibunya. Tapi gandeng ibunya wasiat kabeh, ya wasiat yang lebih dari 1/3 itu tidak sah wasiatnya.
Itu maksud tidak boleh lebih dari 1/3. Kemudian yang kedua, anggota koperasi sudah keluar, namun hak yang keluar tersebut belum dikembalikan karena tidak ada uangnya. Bagaimana hukumnya? Yang saya tanyakan Ibu, ya, hak apa yang dimaksud? Kalau itu hak simpanan pokoknya, yaitu diminta. Jadi hanya mengambil simpanan pokoknya saja. Kelebihannya itu bukan haknya, wong itu riba. Tapi dulu dia menyimpan di koperasi itu berapa? Falakum ru'usu amwalikum, kata Allah begitu. Maka bagimu pokok hartamu. Coba diingat kembali itu Al-Baqarah 275. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Terus. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Nah, ini jadi ayat tentang riba itu 275 sampai 279. Terkait pertanyaan tadi itu di Al-Baqarah 279. Maka falakum ru'usu amwalikum, ambil pokok hartanya, roksul malnya saja. Ambil roksul malnya, pokok hartanya. Kalau nyimpan di koperasi itu berapa, diambil pokoknya. Ditanyakan, nah belum ada uang, ya ditunggu. Apa boleh mengambil pokok? Boleh, kata Allah, falakum ru'usu amwalikum, ambil pokok hartanya saja, simpanan pokoknya saja yang diambil. Ya, terus yang apa tadi, yang kedua tadi? Meminjam tetapi pinjam tetapi yang meminjamkan tidak nagih atau belum. Ya jangan tunggu ditagih. Kalau ibu sudah punya, jangan menunda untuk membayar hutang. Karena dosa matlul ghaniyyi dzulmun. Menunda membayar hutang bagi yang sudah diberi kemampuan itu satu bentuk kedzaliman. Zalim itu dosa. Lah kalau nunggu ditagih, yang meminjami itu mungkin pekewuh, mau mengingatkan, mau nagih. Maka ketika dulu mau pinjam kuwi datang baik-baik, nembung apik-apik. Begitu sudah punya, jangan tunggu ditagih dulu. Kalau sudah punya langsung dibayarkan. Yang meminjami itu tidak nagih-nagih bukan berarti dia tidak butuh. Mungkin nagih pekewuh,
Mungkin mau nagih takut karena sing ditagih luwih galak. Tetapi kita seorang muslim, kalau punya hutang, begitu Allah mampukan kita nyaur, jangan tunda, segera sahur. Bersegera nyaur utang itu juga kebaikan. Yang meminjami tadi meski tidak nagih, bukan berarti tidak perlu, tidak butuh. Adanya dia itu meminjami uang jenengan, meminjami uang kita, itu karena ingin menolong. Pada waktu itu mungkin dia masih ada kelonggaran. Setelah sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, bahkan setahun, dia mulai membutuhkan uang itu. Mau nagih ora penak, padahal sebetulnya perlu. Nah, kita yang hutang jane wis suwe duwe, tapi begitu alah ra ditagih-tagih berarti duit dhek iki akeh. Wis tak nggone sik. Nah, itu satu kedoliman kalau itu dilakukan. Kenapa? Karena menunda, matlul ghani, menunda bagi yang mampu. Menunda nyaur utang bagi yang mampu itu dzulmun, satu bentuk kedoliman. Kemudian lanjut Nabi kita dalam sabda itu, dan barang siapa di antara kalian dibawa kepada orang yang punya harta, maka hendaklah mengikut. Poinnya adalah, kalau Bapak Ibu itu hutang dan sudah diberi kemampuan oleh Allah, jangan ditunda-tunda, langsung segera disaur, meski yang minjami itu tidak menagih, ya. An Abdullah bin Amrin qala, dari Abdullah bin Amr dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhala rajulun al-jannah, seseorang masuk surga, bisa mahatihi qadiyan wa mutaqadiyan. Seseorang masuk surga dikarenakan kemudahannya dalam mengembalikan hutang dan dalam menagih hutang. Nah, yang meminjami tadi, biar yang punya hutang itu juga selamat di hadapan Allah, maka yang meminjami itu juga harus mengingatkan. Husnudonnya, bisa jadi yang punya hutang tadi betul-betul lupa. Kalau sampai meninggal ini tidak terbayar sampai di hadapan Allah nanti, bisa terhalang surganya hanya gara-gara masih ada hutang yang belum selesai ketika di dunia. Oleh karenanya Allah perintahkan segala macam kegiatan hutang piutang hendaknya harus ada catatan dan ada saksinya. Tujuannya apa? Biar kalau salah satu atau dua-duanya meninggal, ada catatan, ada saksi, sehingga bisa diselesaikan oleh ahli warisnya. Kalau tidak ada catatan, tidak ada saksi, sing ngerti mung wong loro, delalah mati bareng. Nah, baik sing ngutangi maupun yang utang, delalah lunga bareng boncengan. Qadarullah di jalan kecelakaan, meninggal dua-duanya.
Tidak ada catatan, tidak ada saksi. Ahli waris tidak ada yang tahu. Karena tidak tahu ya orang nyaur utang ke anggota waris atau keluarga yang meninggal tadi. Yang tidak selamat yang punya hutang. Karena ada tanggungan yang belum selesai, terhalang surganya. Maka biar yang punya hutang ini juga selamat, maka yang menghutangi mengingatkan husnudzon bahwa yang utang itu betul-betul lupa. Begitu diingatkan, nesu langsung, iya aku ralali yo. Nak semelang menratak bayar. Ya semelang, wong janjine sesasi ini sudah 1 tahun. Bagaimana tidak semelang? Sudah berkhianat janji, menyelisih janji 11 bulan. Ngrusoi ditmu sik yang sasi ngarep tak balekke. Tiba wis setahun, padahal janjinya hanya 1 bulan. Ketika 1 bulan itu dia sudah punya, hanya gara-gara belum ditagih, dinggosek. Begitu diingatkan marah. Kok ora percaya kok semelang menek ratak sahur. Lah janjinya sebulan, ini sudah 1 tahun. Berarti sudah menyalahi janji selama 11 bulan. Bagaimana tidak semelang? Wong wis belinjani janji 11 bulan. Maka saling mengingatkan. Yang punya hutang ditagih matur nuwun, berarti diingatkan. Jangan marah. Kalau memang betul-betul belum punya, sampaikan baik-baik. Tetap ada salam, ada kalam. Ojo terus prung meneng terus ganti nomor. Nomere sing ngutangi diblokir. Nek ketemu melengos, menghindar terus. Nah itu berarti niat utangnya sudah tidak betul. Itu dolim itu. Nah kalau punya segera dibayar, jangan tunda-tunda, jangan dipakai dulu. Ya. Kalau uang itu untuk nyaur hutang, jangan dipakai dulu, langsung dibayarkan. Yang ngutangi tetap ingatkan yang hutang. Yang diingatkan yang hutang matur nuwun, bersyukur karena diingatkan. Karena kalau sampai tidak selesai ini hutang, terhalang surganya. Harusnya masuk surga, namun gara-gara hutang jadi tidak masuk surga. Naudzubillah. Ya, ada lagi? Baik, sebelum ke penanya berikutnya, untuk mematikan lampu mobil atau lampu lighting, mobil Xenia nomor polisi AD 8404KR yang diparkir di Masjid Al-Wusta. Ini lampu lightingnya masih nyala. Sekali lagi, Xenia AD 8404KR, lampu masih menyala untuk dimatikan. Terima kasih. Berikutnya ke penanya nomor 13, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Wuryanto dari Salatiga. Nggih, monggo. Beberapa waktu yang lalu, sudah lama sekali, saya menemukan kaos dari luar negeri. Saat itu juga saya woro-woro siapa yang kehilangan. Sekaligus saya lewat media sosial, saya woro-woro. Nah, sampai saat ini belum ada yang mencari. Mau tak pakai takut haram, dinggolak eman-eman, dibuang saya. Bagaimana yang demikian itu? Pertama. Kedua, di masa pesta demokrasi ini, bagaimanakah cara memilih pemimpin di era Rasulullah? Harapan saya, siapapun presidennya, mudah-mudahan bukan petugas oligarki. Mudah-mudahan bukan presiden yang
pro pornografi, melindungi LGBT, dan punya etika. Yang kedua. Kemudian di Gaza, Israel bandel Dewan Keamanan PBB orang direkan. Apa? Israel Bandel ya. Dewan Keamanan PBB enggak direkan. Yeah. Tapi kita masyarakat internasional harus terus-menerus menyertai Save Palestine. Ya. Kemudian Ya itu di Zoom itu Save Palestine itu. Ya. Free Palestine. Ya. Free Palestine and Ya, Save Palestine. Save Palestine di Zoom itu. Ya. Ya, bagaimana dengan Israel? Israel is the killer. Mana tulisannya This apa? one. Oh, ini Pak. Oh, ya. Israel is the real terrorist state. Bagaimana hubungannya dengan kasus ini dengan Al-Maidah 21? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nemu kaos sudah diumumkan terus. Sudah setahun belum? Ya, kalau sudah kurang lebih ya sudah, insya Allah halal dipakai itu. Amin. Ya. Alhamdulillah. Cara memilih pemimpin di era Rasulullah, kepemimpinan dalam Islam. Dari beberapa calon yang ada, pemimpin dalam Islam itu yang punya kriteria siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh, kan gitu. Setidaknya, nah ini aman. Kalau 4 ya, 4 ini aman. 4 kriteria ini, ya, aman ini 4. Kepemimpinan dalam Islam, seorang pemimpin itu punya kriteria siddiq, ya. Kemudian amanah. Siddiq itu jujur, bisa dipercaya, ya. Jujur, berani berkata yang benar. Kemudian amanah, mu'taman. Jadi betul-betul pribadi yang mu'taman, betul-betul menjaga amanah ilahiyah, karena diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rakyat. Maka tunaikan kepemimpinannya, amanahnya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul tunjukkan. Karena kepemimpinan ini bukan jabatan bagi orang Islam. Kepemimpinan itu adalah amanah. Amanah sama dengan uswah. Kepercayaan sama dengan keteladanan. Kalau pemimpin yang tidak muktaman, tidak amanah, bagaimana mungkin bisa memberi contoh keteladanan kepada rakyat yang dipimpinnya? Maka pemimpin dalam Islam harus amanah, kriteria pemimpin menurut Islam. Kalau Allah saja dikhianati amanah dari Allah, apalagi amanah dari manusia. Amanah dari Allah saja tidak dijaga dengan baik, tidak ditunaikan dengan baik, apalagi amanah yang memberikan manusia. Amanah dari Sang Kholik saja diabaikan, apalagi amanah dari makhluk. Terus fatonah, cerdas, punya tingkat akliyah, ya, kecerdasan, ya. Karena akan memimpin negeri, memimpin rakyat yang tidak hanya 1-2, dengan problematika
yang luar biasa banyaknya. Baik problem dalam negeri, problem luar negeri. Maka harus fatonah, punya kecerdasan. Dan tabligh itu menyampaikan kebenaran, termasuk kondisi-kondisi faktual, itu berani menyampaikan untuk kemudian dicari solusinya dan langkah-langkah konkretnya. Harus berani menyampaikan. Menyampaikan apa yang disampaikan? Yang disampaikan adalah kebenaran, bukan pembenaran. Kalau yang disampaikan hanya versi golongannya sendiri, partainya sendiri, pendukung-pendukungnya sendiri, itu bukan kebenaran, tapi pembenaran. Bisa jadi kebenaran datangnya dari partai lain, bisa jadi. Tapi hanya gara-gara beda partai, kebenarannya tidak diterima. Pokoknya nek dudu partaiku, kuwi ora bener. Nah, ini sudah pembenaran kalau seperti ini. Ini tanda tidak baik kalau sudah seperti ini. Karena tidak lagi memimpin dengan kebenaran, tapi pembenaran. Berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Nah, kita bagaimana? Amanah kita memilih. Maka pilihlah yang memang memiliki 4 kriteria ini. Kalau tidak punya semuanya, ya setidaknya yang mendekati. Jadi memilih yang terbaik di antara yang buruk. Harusnya pemimpin yang kita pilih punya 4 kriteria. Tetapi kalau ternyata tidak ada yang punya 4 kriteria ini, setidaknya yang mendekati. Lihat yang mendekati. Jangan semuanya dipilih, tidak sah. Contoh, pilpres itu, pilihan yang sah itu kalau kita pilih salah satu. Lah kok ketawa, ada apa? Kan salah satu. Iya toh? Masa presiden ada 2, ada 3, ya kacau negeri kita. Presiden sebuah negeri itu ya 1. Kalau presidennya 2 atau 3, masa pemimpin negeri kok 2, 3, 4, 5. Nah nanti yang satu punya kebijakan A, yang satu B, presiden yang ketiga C. Nggak kacau nanti. Maka presiden bagi sebuah negeri itu idealnya ya 1. Siapapun itu, mudah-mudahan Allah meridhoi pemimpin yang terpilih nanti, presiden yang terpilih nanti, mudah-mudahan di bawah bimbingan dan ridho Allah. Amin. Loh iya, doa yo diaminkan loh. Doa itu ya diaminkan. Sudah sejak dulu. Karena amin itu, ya Allah kabulkanlah doa kami. Jangan diganti-ganti. Tidak ada ceritanya orang Islam sholat kok waladolin terus menang itu, ya sudah ada, tidak mungkin itu. Kalau itu disangkutkan politik, kebetulan ini kan singkatan toh, ya toh? Saya hakul yakin calon lain yang singkatannya bukan amin pun, kalau beliau-beliau muslim dan sholat,
ketika waladhdallin, beliau-beliau tetap akan amin. Karena sholat itu bukan hubungan kita dengan politik. Sholat itu bukan hubungan kita dengan partai. Namun sholat itu hubungan kita dengan Allah. Gak ada sangkut paut dengan politik, dengan pekerjaan, dengan ini itu dan lain sebagainya. Sholat juga bukan hubungan seorang anak dengan orang tuanya. Sholat juga bukan hubungan seseorang dengan teman sejawatnya, bukan. Tapi yang namanya sholat itu hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Sedangkan sholat sudah ada aturan. Nabi kita ngendika, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Ada satu aturan, jika imam mengucapkan waladhdallin, maka faqulu amin. Tidak ada faqulu qabul, itu nggak ada. Jika imam dalam sholat